Taruh lagi. Banking. Taruh nep lagi. Taruh nep lagi. Yes. Banking. Taruh nep lagi. Banking. Taruh nep lagi. Nah. Oke, ya. Jangan dibelokin nih. Kita nggak begini. Captain. Aduh, Cap. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Hey ho, Sobat BW semuanya. Berjumpa lagi dengan Bayu Hidayat Channel di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas tentang kecelakaan pesawat terbang yang dianggap menjadi peristiwa tragis dan terparah sepanjang sejarah di seluruh dunia. Kami berharap Anda bisa mendapatkan informasi dari penjelasan kami. Tahukah Anda, jika perjalanan udara yang menggunakan pesawat terbang sejauh ini menjadi sarana transportasi yang dianggap paling aman? Jika kita amati lebih lanjut, pesawat terbang dianggap menjadi sarana transportasi yang paling aman karena dapat mengurangi resiko terjadinya tabrakan. Tidak seperti yang biasanya terjadi di daratan. Meskipun demikian, ternyata menggunakan pesawat terbang tidak menjamin keamanan 100%. Masih sering terjadi kecelakaan udara yang cukup besar dengan melibatkan penerbangan komersial. Nah, berikut adalah informasi terkait kecelakaan pesawat terbang tertragis dan terparah sepanjang sejarah dunia. Yang pertama adalah kecelakaan pesawat yang baru saja terjadi, yaitu Yeti Airlines. Kecelakaan pesawat Yeti Airlines ini terjadi pada hari Minggu 15 Januari 2023 lalu. Pesawat ini terjatuh di jurang yang lokasinya dekat dengan Bandara Baru Pokhara, Nepal. Kecelakaan pesawat yang dialami oleh Yeti Airlines menjadi insiden kecelakaan pesawat paling parah yang terjadi di Nepal dalam kurun waktu 30 tahun, terhitung sejak tahun 1992. Dalam insiden tersebut, terdapat sekitar 68 orang tewas dan 15 orang diantaranya adalah warga negara asing. Pesawat Yeti Airlines terbang dari Kathmandu menuju ke Pokhara. Di tengah-tengah perjalanan, pesawat menabrak tebing jurang yang letaknya di antara bandara lokal Pokhara dan bandara internasional baru. Pesawat ini melakukan kontak dengan bandara Pokhara terakhir pada pukul 10.50 waktu setempat, 18 menit setelah lepas landas. Yang kedua adalah kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH370. Pesawat ini mengalami kecelakaan pada bulan Maret tahun 2014. Pesawat Malaysia Airlines MH370 dinyatakan hilang secara misterius hingga saat ini. Tragedi ini tidak akan pernah dilupakan sepanjang sejarah penerbangan di Malaysia. Malaysia Airlines MH370 adalah pesawat yang bertujuan ke Cina dari Bandara Internasional Kuala Lumpur. Pesawat dinyatakan hilang 94 menit setelah lepas landas. Pencarian tentang keberadaan pesawat ini telah dilakukan tetapi hasilnya nihil. Malaysia Airlines MH370 mengangkut sebanyak 12 awak kapal dan 227 penumpang dari 15 negara yang kebanyakan adalah warga negara Cina. Kecelakaan pesawat ini dianggap misterius karena sampai melibatkan 26 negara untuk pencarian tetapi hasilnya masih nihil. Pada tanggal 20 Maret 2014,
serangkaian foto satelit memperlihatkan kemungkinan dari adanya serpihan MH370 di Samudra Hindia Selatan, sebelah barat daya Australia. Mengetahui hal tersebut, aktivitas pencarian kemudian difokuskan di wilayah tersebut. Meskipun pada akhirnya penyebab dari kecelakaan masih belum diketahui, pejabat dari pemerintah Malaysia pada tanggal 24 Maret memutuskan bahwa pesawat ini terjatuh di Samudra Hindia tanpa ada korban yang selamat. Sikap pemerintah yang seperti sedang menyembunyikan sesuatu menyebabkan munculnya spekulasi yang berhubungan dengan penyebab terjatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH370. Seperti adanya penyusup dari Korea Utara dan kecelakaan yang memang telah direncanakan oleh pemerintah Malaysia. Yang ketiga adalah kecelakaan pesawat AirAsia KZ8501. Kecelakaan ini terjadi pada tanggal 28 Desember 2014 silam. Pesawat AirAsia yang memiliki nomor penerbangan KZ8501 berjenis Airbus A320 dinyatakan hilang kontak di sekitar Selat Karimata, perairan Pangkalambun, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum akhirnya terjatuh di lautan, KNKT Komite Nasional Keselamatan Transportasi menjelaskan bahwa AirAsia KZ8501 mengalami sedikit ada 4 kali gangguan saat hendak menuju ke Singapura dari Surabaya. Berdasarkan hasil rekaman FDR Flight Data Recorder, diketahui adanya miskomunikasi yang terjadi antara pilot Irianto dan co-pilot Remy Flessel. Hasil rekaman tersebut menjadi bukti bahwa pada saat itu Irianto sebagai pilot ingin mendaratkan pesawat karena mengalami gangguan. Namun Remy Flessel sebagai co-pilot menaikkan kemudi pesawat ke atas ketika terjadi permasalahan di komputer kendali pesawat. Diketahui bahwa peristiwa tersebut menewaskan 155 penumpang dan 7 kru. Puing-puing pesawat dan beberapa korban ditemukan 2 hari setelah tragedi dengan kondisi tersebar di Laut Jawa. Yang keempat adalah kecelakaan pesawat yang dialami oleh Adam Air 547. Adam Air 547 mengalami kecelakaan pada penerbangan domestik dengan jurusan Jakarta-Surabaya Manado. Kecelakaan ini terjadi pada 1 Januari 2007 silam dan meninggalkan duka yang mendalam untuk keluarga korban hingga saat ini. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menjelaskan bahwa penyebab kecelakaan pesawat yang menimpa Adam Air 547 adalah adanya cuaca buruk dan kerusakan pada sistem navigasi. KNKT juga menjelaskan bahwa kerusakan ini tidak dapat dihindari karena pilot yang diduga gagal dalam menghadapi situasi darurat. Black box atau kotak hitam Adam Air 547 yang berisi percakapan pilot baru ditemukan oleh tim pencarian pada tanggal 27 Agustus 2007. Kotak hitam tersebut ditemukan di perairan Majene, Sumatera Barat. Meskipun kotak hitam telah ditemukan, pesawat dan tubuh korban tragedi ini masih dalam status hilang sampai saat ini. Seluruh korban tragedi pesawat Adam Air 547 dinyatakan meninggal dengan total keseluruhan 102 orang. Yang kelima adalah Charkhi Dadri Mid-Air Collision. Meskipun terjadi pada tahun 1996, peristiwa ini mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh penduduk Charkhi Dadri. Charkhi Dadri merupakan sebuah desa kecil yang terletak di sebelah barat New Delhi. Desa ini menjadi terkenal karena adanya bencana mengerikan yang terjadi di atas langitnya. Bagaimana tidak, pada tanggal 12 November 1996 silam, terjadi tabrakan yang cukup keras di udara. Tabrakan ini antara Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan 763 dan Kazakhstan Airlines dengan nomor penerbangan 1907. Peristiwa tabrakan ini menjadi bencana terburuk yang terjadi antara dua pesawat hingga saat ini. Tabrakan terjadi sesaat setelah penerbangan Saudi Arabian Airlines lepas landas dari New Delhi dan penerbangan Kazakhstan Airlines bersiap untuk mendarat. Tabrakan ini tidak dapat dihindari karena kemampuan komunikasi bahasa Inggris pilot Kazakhstan Airlines yang cukup buruk. Kejadian ini juga disebabkan karena tidak adanya radar pengawasan sekunder yang berada di Bandara Internasional Indira Gandhi. Akibat dari tabrakan pesawat ini,
setidaknya terdapat 349 penumpang dari kedua pesawat tersebut dinyatakan tewas. Keenam adalah tragedi Tenerife Airport Disaster atau yang dikenal sebagai tragedi Bandar Udara Tenerife. Bencana ini terjadi pada tanggal 27 Maret 1977 pada pukul 17.06 waktu setempat. Peristiwa ini mungkin tidak akan pernah dilupakan sepanjang sejarah kecelakaan pesawat karena mendapatkan peringkat tertinggi dalam tragedi yang menewaskan manusia dengan jumlah terbanyak mencapai 583 orang. Kecelakaan ini diakibatkan oleh dua pesawat Boeing 747 yang bertabrakan di Bandar Udara Internasional Los Rodeos di Tenerife, Kepulauan Canary. Pesawat yang terlibat dalam peristiwa tragis ini adalah Pan IM dengan nomor penerbangan 1736 di bawah kendali Kapten Victor Grubbs dan KLM dengan nomor penerbangan 4805 di bawah kendali Kapten Jacob Valduzien van Zenten. Tabrakan antara dua pesawat besar ini tidak dapat dihindari ketika KLM 4085 melakukan take off di satu-satunya landasan bandara tersebut. Ketika take off, KLM 4085 menabrak Pan IM yang sedang berjalan menuju landasan yang sama. Dari keenam peristiwa tersebut, Anda tentu paham bahwa tidak ada alat transportasi yang bisa menjamin 100% keselamatan para penumpang. Pesawat terbang yang dianggap paling aman pun bisa terjadi kecelakaan yang cukup tragis dengan jumlah korban yang mencapai ratusan jiwa. Peristiwa ini tentu tidak terlepas dari takdir yang telah diberikan Tuhan kepada makhluk ciptaannya. Melalui peristiwa-peristiwa tersebut, kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berhati-hati dimanapun dan kapanpun, memohon supaya diberikan keselamatan. Tragedi kecelakaan pesawat terbang yang telah dijelaskan tentu menjadi tragedi yang tidak akan terlupakan terlebih untuk keluarga korban. Tragedi kecelakaan pesawat terbang tentu bisa menjadi bahan pembicaraan yang cukup penting untuk seluruh kru yang bertugas dalam dunia penerbangan. Nah, itulah kecelakaan pesawat tertragis dan terparah sepanjang sejarah di dunia versi Bayu Widayat Channel. Next, apalagi yang bisa kita bahas untuk Sobat BW semuanya? Silahkan komen di bawah ini ya. Jika Sobat BW suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari Bayu Widayat Channel. Salam sukses semua untuk Sobat BW semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.